Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka kenalan. Perkenalkan, saya Anita Gali Ivana, mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas C19 dengan NIM 192044018. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai teks prosedur. Teks prosedur dengan kompetisi dasar 3.5, yaitu mengidentifikasi teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat, cara memainkan alat musik atau tarian daerah, cara membuat kuliner khas daerah, dan lain-lain dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Nah, sebelumnya apakah teman-teman di sini tahu apa itu prosedur? Hayo. Baik, akan saya jelaskan. Menurut bahasa, kata prosedur berasal dari bahasa Inggris, yakni prosedur yang artinya cara atau tata cara. Apa tadi teman-teman? Cara atau tata cara. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, prosedur adalah tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas, metode langkah demi langkah secara pasti untuk menyelesaikan suatu masalah. Dari pengertian tersebut dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya teks prosedur merupakan teks yang berisi tahapan dalam melaksanakan suatu kegiatan secara berurutan. Ingat teman-teman, kata kuncinya secara berurutan. Selanjutnya ada struktur teks prosedur. Ada 3. Yang pertama, tujuan. Yang kedua, langkah-langkah. Dan yang ketiga atau yang terakhir ada penutup. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu ya teman-teman. Yang pertama ada tujuan. Tujuan di sini berisi suatu topik tentang pekerjaan atau perihal yang akan diselesaikan, berisi pengantar berkaitan dengan petunjuk yang akan dikemukakan pada bagian pembahasan. Dan yang kedua ada langkah-langkah, berisi instruksi dilakukan secara urut sehingga dimungkinkan untuk mempergunakan penanda bagian seperti hayo apa teman-teman? Pasti teman-teman sudah tidak asing lagi kan? Oke, seperti pertama, kedua, ketiga, selanjutnya, lalu, terakhir, dan lain sebagainya. Nah, langkah-langkah di sini merupakan urutan yang tidak dapat diubah urutannya. Ingat teman-teman, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, langkah-langkah tidak dapat diubah urutannya. Jadi harus urut ya teman-teman. Kemudian yang terakhir ada penutup. Berisikan kesimpulan atau statement tentang saran lain untuk disampaikan. Sudah paham bukan tentang struktur teks prosedur? Gampang teman-teman, hanya ada 3. Yang pertama tujuan, kedua langkah-langkah, ketiga penutup. Kaidah kebahasaan teks prosedur. Yang pertama, partisipan manusia. Kedua, verba tingkah laku. Ketiga, verba material. Keempat, konjungsi. Kelima, kata perintah atau imperatif. Keenam, gambaran. Ketujuh, kata bilangan. Dan kedelapan atau yang terakhir, menggunakan banyak pernyataan persuasif. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu ya teman-teman. Mulai dari yang pertama, apa tadi teman-teman? Partisipan manusia. Partisipan manusia merupakan
orang yang diajak bicara. Seperti misalnya apabila dalam kelas saya mengajak bicara teman saya, atau saya mengajak bicara guru saya, atau saya mengajak bicara adik saya, mungkin itu kalau di rumah ya teman-teman. Nah, di sini partisipan manusia melakukan langkah kerja sesuai dengan ketentuan. Dan kedua, verba tingkah laku. Verba tingkah laku merupakan kata kerja yang mengacu pada sikap atau tindakan yang dinyatakan dengan ungkapan kata kerja seperti menerima, menolak, menjelaskan, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada verba material. Verba material merupakan kata kerja yang mengacu pada sikap atau tindakan yang dinyatakan dengan ungkapan kata kerja seperti membaca, menulis, membuka, dan lain sebagainya. Dan yang keempat ada konjungsi. Kata sambung dalam teks prosedur ini ada antara lain: 1. Penanda hubungan waktu seperti lalu, kemudian, selanjutnya. Dan yang kedua, penanda hubungan sebab akibat. Misalnya, karena, sebab, maka. Dan yang ketiga, penanda hubungan perlawanan. Misalnya, meski, walaupun. Dan yang keempat, penanda hubungan persyaratan. Misalnya, jika dan kalau. Yang kelima, penanda hubungan cara seperti dengan dan secara. Yang kelima, kalimat perintah atau yang biasa kita kenal dengan kalimat imperatif. Dalam teks prosedur biasanya kalimat perintah ini mengandung unsur komando seperti siapkan dan lain sebagainya. Yang keenam, gambaran. Menggunakan gambaran terperinci tentang benda atau alat yang akan kita gunakan nantinya. Yang ketujuh, kata bilangan. Kata bilangan ini merupakan urutan dalam satu deretan. Dalam teks prosedur seperti 1, 2, 3, dan lain sebagainya. Yang terakhir atau yang ke-8, menggunakan banyak pernyataan persuasif. Kalimat yang bersifat membujuk secara halus supaya pendengar maupun pembaca menjadi yakin dengan cara-cara yang kita sajikan dalam teks prosedur. Selanjutnya, bagaimana sih caranya menyusun teks prosedur? Dengarkan ya teman-teman. Yang pertama, menentukan topik. Topik yang telah dipilih harus dipahami oleh penulis, tidak kontroversial, tidak terlalu meluas, dan memberikan manfaat praktis bagi pembaca maupun pendengar. Yang kedua, menggunakan bahan dari berbagai referensi dengan topik yang sudah dipilih tadi. Dan yang ketiga, menggunakan pendahuluan dan menjelaskan tujuan. Keempat, menjelaskan tujuan dengan bahasa persuasif, yang artinya bahasa yang membujuk. Yang kelima atau tahap yang terakhir yaitu menuliskan langkah-langkah secara sistematis. Nah, terakhir saya akan memberikan satu contoh teks prosedur berjudul Bintas Mini karya Deanisa Dewi Laksmita dan Ulfah Elfida Riani. Kalian telah selesai menuntaskan materi teks prosedur. Selanjutnya kalian dapat mengerjakan kuis yang sudah saya sediakan ya teman-teman. Namun apabila kalian merasa masih ada materi yang belum kalian pahami, kalian bisa mengulang video ini ya teman-teman.
Jika kalian merasa sudah memahami, kalian bisa langsung beranjak mengerjakan kuis yang telah disediakan. Selamat mengerjakan, sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Jangan bosan ya teman-teman, semangat terus belajarnya. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada penghujung video kali ini saya akan membagi tutorial cara membuat kuis atau latihan soal pada Slido. Yang pertama, kalian bisa mengakses menggunakan peramban Google Chrome atau akses lainnya. Karena saya sering menggunakan Google Chrome, saya akan membuka melalui Google Chrome. Nah, begini tampilannya teman-teman. Karena saya sudah mendaftar, jadi saya tidak perlu lagi login. Apabila teman-teman belum daftar, kalian buka laman Slido, pasti kalian akan disajikan sebuah dashboard. Di sana kalian bisa mengeklik menu Sign In. Nah, di situ nanti kalian akan memasukkan nama kalian, email, serta password. Karena saya sudah pernah mendaftar, tampilannya jadi seperti ini. Nanti teman-teman bisa langsung klik login ya teman-teman. Dashboard dari Slido menyajikan event, theme, analitik, dan akademi. Di sini karena saya akan membuat kuis, saya akan menekan create event. Nah, begini tampilannya teman-teman, create an event. Event name. Di sini bebas, kalian boleh menuliskan judul apa aja, terserah kalian ya teman-teman. Saya akan memberi judul soal teks prosedur kelas 7 semester asal. Nah, di sini tertera start date 5 Mei 2001 dan end date 8 Mei 2021. Di sini bisa diubah maksimal itu 1 minggu ya teman-teman, karena kalau lebih dari 1 minggu itu sudah tidak bisa. Jadi terhitung dari 5 Mei sampai tanggal 11 Mei. Kalau tanggal 12 sudah tidak bisa ya teman-teman. Di sini kodenya 533425, itu nanti kodenya akan digunakan untuk masuk. Selanjutnya create event. Tunggu sebentar. Karena tadi saya sudah memaparkan materi mengenai teks prosedur, jadi saya akan membuat kuis. Kalian bisa menekan quiz. Nah, ini quiz name, teks prosedur. Nomor 1, sebaiknya kalian sudah mencatat soal-soal apa aja yang akan kalian sajikan, jadi kalian tinggal tempel pada bagian yang tertera. Sebelumnya saya sudah membuat soal pada catatan. Nah, ini tombol opsi yang akan kalian tulis. Bebas ya teman-teman, bisa A, B, C, D, E, lebih bahkan. Kalian bisa meng-copy paste satu persatu ya teman-teman. Nah, apabila jawaban yang benar, kalian bisa langsung klik tombol samping kiri ini teman-teman. Jadi melakukan pertanyaan nomor 1 untuk teks yang berisi langkah atau tahapan yang harus dipenuhi dan melakukan suatu kegiatan agar kegiatan tersebut berjalan dengan baik disebut. Tentu jawabannya teks prosedur. Kalian bisa mencet tombol yang benar. Nah, ini enable timer
nomor, ini kalian bisa mematok waktu. Jadi saya menulis 20 detik. Soal selanjutnya, kalian bisa mematok waktu sampai beberapa soal yang kalian inginkan. Baiklah, sudah 10 soal atau 10 pertanyaan untuk kuis. Selanjutnya kalian bisa menekan tombol save. Ini adalah soal yang telah kita buat tadi. Ada 10 soal. Soal ini bisa dimulai apabila guru sudah mengeklik tombol hijau di kanan atas dan guru mengeklik tombol start. Soal ini belum bisa dimulai ketika guru belum mengeklik tombol start di kanan bawah. Sebelumnya, agar soal ini dapat diakses oleh orang lain, kita dapat menekan tombol kanan atas titik 3 ini ya teman-teman. Kita tekan share. Nah, di sini terdapat link. Kita salin. Sudah berhasil disalin. Link tersebut bisa dibagikan kepada murid atau teman-teman yang lain. Tadi kita sudah mengeklik tombol hijau, kemudian kita kembali ke live dan tekan start. Nah, saat ini juga kuis sudah dapat dimulai. Setelah menekan tombol start, otomatis kuis sudah dapat dimulai dengan bersama-sama. Apabila ada mengakses Slido, otomatis ini 000 akan berubah menjadi partisipan. Apabila partisipannya 1, ini akan berubah menjadi 001. Apabila 10, ini akan berubah menjadi 010. Semoga teman-teman bisa menggunakan Slido ini sebagai media pembelajaran. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.